Ya, oke. Selamat pagi. Sambil menunggu yang lainnya, kita kembali lagi di kelas inspirasi pertemuan yang kedua ya, di minggu yang kedua. Selamat pagi buat semuanya. Sebelumnya Bu Putri mau mengucapkan selamat tahun baru Imlek ya, Kyonghi bagi kalian yang merayakan. Semoga tahun ini membawa kesejahteraan bagi kita semua. Nah, hari ini Bu Putri kedatangan tamu yang sangat spesial pakai telur 5. Ya, ini ada, waduh, Gilbert Tare langsung senyum-senyum. Wes nek tamune dokter lho langsung langsung sumringah ya Bu Vero ya. Beda, pokoknya kalau dokter langsung. Terus pesertanya melimpah ruah nih, 35. Iya betul. Kemarin sama kayak dokter Daniel juga gitu, melimpah ruah. Melimpah ruah nih pesertanya ya. Iya, peminatnya cewek-cewek biasanya. Oke, nah ini tamu spesial Bu Putri ya, guest star hari ini ada Dokter Kevin yang kita kan panggil ya, spesial juga kita kan panggil Koko Kevin ya, biar nggak terlalu jauh gitu loh. Ini adik-adik dan Koko. Gitu. Nah, ya kita mau ngomongin apa aja nanti akan dibahas dan dikupas tuntas tentunya. Kalian kalau mau langsung ada pertanyaan boleh, nggak apa-apa. Kita sharing-sharing bersama ya, Ko ya. Iya betul. Betul. Nah, sembari menunggu yang lainnya, kita bisa mulai dengan doa. Kita siapkan hati untuk berdoa. Gilberta, Bu Putri minta tolong untuk dipimpin doa ya. Ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sepanjang malam tadi. Sekarang kami berkumpul secara virtual. Berkatilah kami agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan semoga materi yang disampaikan oleh Dr. Kevin dapat kami pahami dan dapat bermanfaat bagi kami ke depannya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, terima kasih Gilberta. Ini sambil bisa dimulai deh sambil nunggu yang lainnya. Koko Kevin, ya bisa, tapi perkenalan dulu dong. Perkenalan dulu. Ya betul. Tak kenal maka tak sayang, makanya harus perkenalan dulu sama adik-adiknya ini. Iya. Oke, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Nama saya Kevin Prayogo Purnomo. Adik saya ini alumni SMPK Santa Agnes, lulus tahun 2008. Terus kemudian ini sekarang saya posisi sebagai dokter umum. Sekarang memang belum bertugas di salah satu rumah sakit, cuma memang ada sebelumnya saya sudah sempat bekerja di beberapa instansi juga, instansi kesehatan. Hari ini mungkin nanti kita lebih ke anu aja ya, sharing mengenai screen time. Nah, ini untuk yang pas, yang sehat untuk remaja. Nanti screen time kita bahas apa, bagaimana yang oke, terus yang bagaimana yang supaya screen time atau karena aktivitas kita yang selama pandemi ini bisa lebih membawa banyak yang positif untuk kita semua daripada yang maksudnya membawa dampak yang jelek seperti itu. Nah, oke. Nah, ini yang lebih jauh lagi. Ini bahasa podcast ya. Oke.
kesan selama di Santa Agnes. Boleh dong sharing sedikit kok. Ketika Koko sekolah di Santa Agnes, apa sih yang Koko dapatkan? Misalkan, waduh gurunya galak-galak atau pelajarannya gimana? Terus apa sih yang berkesan buat Koko Kevin sampai sekarang ini? Iya, jadi mungkin juga pada saat saya itu di Santa Agnes memang lagi berkembang pesat ya. Maksudnya saat itu pas itu kan zaman dulu saya itu sekolah itu belum ada yang pakai AC kan ya. Sekarang itu pas zaman saya itu mulai dikasih AC gitu. Terus zaman dulu tuh kayak bangga, kayak sekolah lain kan belum masih olahraga di lapangan ya. Pas itu sekolah bikin gor. Nah, bangga tuh. Ketemu temannya dulu yang SSD yang sudah di SMP lain, bilang cerita sekolahku punya gor. Terus datengin kan dulu tuh lagi heboh-hebohnya DBL gitu. Jadi kayak bangga tuh. Sekarang sekolahnya jadi kayak tempat-tempat orang kumpul gitu, masuk koran gitu-gitu. Jadi pas itu kayak bangga sekali jadi siswa dari SMP Santa Agnes. Terus juga saya yang senang dari dulu di SMP itu karena baik guru dan sekolah itu kayak selalu mendukung aktivitas kita, dalam artian seperti ini, kayak gak cuma di bidang akademik tapi yang di non akademik juga. Jadi kayak teman-teman itu kayak yang hobi basket itu didukung sampai bisa bertanding di tingkat kayaknya nasional kayaknya ya. Terus kalau kayak yang lain kayak bermusik gitu tuh kayak tetap didukung. Terus juga yang suka pertandingan sains gitu, kompetisi sains juga didukung. Jadi kayak saat dulu saya sekolah di sana itu kesempatan saya untuk ikut banyak kegiatan itu jadi sangat luas. Jadi teman saya juga akhirnya bertambah tuh, karena nggak cuma di lingkungan sekolah tapi antar sekolah juga bertambah karena berkat dukungan dari guru-guru dan sekolah SMPK Santa Agnes juga seperti itu. Mantap, ini kesan yang luar biasa. Nah, makanya kalian adik-adik semuanya ya belajar dari Koko Kevin ini supaya kalian suatu saat nanti 5 atau 10 tahun ke depan kalian bisa menjadi orang-orang yang benar-benar sukses, orang-orang yang benar-benar hebat. Ya, belajar walaupun sekarang pandemi tugasnya banyak ya Bu Vero, biasanya kan ada yang gitu tugasnya banyak Bu. Jangan malas untuk mengerjakan tugas, tetap harus semangat. Walaupun sakit ya tetap harus harus kalian tetap jalani gitu. Nah, oke, kita bisa mulai, mungkin bisa langsung share screen ya Ko ya. Saya coba lagi ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Namanya juga belajar. Oke, saya coba ya. Nah, ini. Oke. Nah, sudah? Ya, sudah ada, Bu. Sudah. Oke. Ini saya coba. Oke ya, selamat pagi Bu Vero, Bu Putri. Hari ini adik-adik sekalian juga saya akan coba ini ya, bahas mengenai healthy screen time for adolescents, atau yaitu tadi screen time yang sehat bagi remaja. Jadi seperti kita lihat di halaman pertama, kita bisa lihat. Nah, ini saya memang sengaja tampilkan ada beberapa logo-logo, ini mungkin tidak asing ya, seperti Instagram, Facebook, Twitter. Nah, ini terus Snapchat, YouTube. Nah, ini mungkin ada beberapa banyak yang malah kurang, seperti mungkin contohnya TikTok. Nah, itu kan aplikasi-aplikasi yang sering kita pantengin ya, yang sering kita tonton di gadget kita, di layar, di screen. Jadi di laptop, ataupun di handphone, di tablet, ataupun sekarang kan ada smart TV, di TV. Nah, kayak gitu. Ya, aplikasi ini yang membuat kita jadi waktu kita sehari-hari itu lebih banyak habis untuk mantengin layar, lihat layar daripada mungkin melakukan aktivitas lain yang non layar, seperti itu. Nah, coba kita lanjut ya. Nah, latar belakangnya. Nah, ini teknologi berkembang sangat pesat selama 15 tahun terakhir. Nah, sekarang kan kalau saya boleh cerita, ketika saya SMP sekitar 15 tahun yang lalu, itu handphone belum seperti hari ini. Walaupun kita mungkin sudah ada yang punya handphone, zaman dulu itu hanya cuma bisa SMS. Cuma itu
itu sudah senang, cuma sudah bisa ngirim kata-katanya sudah senang. Apalagi dulu itu kayak ngirim gambar itu kayak barang mewah. Dan sekarang kan nggak berbeda, bisa kirim video. Iya betul. Gambarnya hitam putih ya kok ya. Iya, gambarnya blur itu sudah senang, bisa kirim gambar. Sekarang itu kan gambar itu sangat mudah dikirim. Terus kayak video gampang, kan kita lebih mudah sharing kan, menggunakan lebih banyak lah fungsinya alat gadget itu atau teknologi itu dibandingkan zaman dulu. Nah, kemudian tahun 2020 ini, nah ini dunia mengalami pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita membatasi kontak fisik. Nah, itu kan akhirnya kita school learning from home, seperti saya bekerja dari rumah juga. Nah, itu kita akhirnya harus menggunakan teknologi ini untuk melanjutkan aktivitas kita sehari-hari. Jadi kita seperti sekarang ini kita melakukan pengajaran atau melakukan diskusi ini, sharing ini menggunakan teknologi juga, menggunakan ini misalnya platform Google Meet. Nah, peningkatan penggunaan teknologi yang ini yang signifikan. Jadi kan kalau kayak sekolah dulu saya ingat 6:30 itu sudah sekolah, sudah di SMP sana, terus pulangnya itu mungkin 2:30. Nah, mungkin kegiatan belajar adik-adik juga sekarang sekitar waktu itu, tapi yang membedakan sekarang di depannya layar. Nah, ini yang membuat terus kita menjadi sadar, kira-kira screen time itu ternyata penting. Nah, kita akan bahas screen time itu apa. Nah, apa itu screen time? Adalah total waktu yang kita habiskan untuk menggunakan atau menonton layar. Nah, apa aja sih? Kan banyak sekali. Oh, tapi ini PPT-nya nggak jalan ya? Bu Vero jalan nggak, Bu? PPT-nya? Jalan? Enggak. Oh, gimana ini? Masih halaman pertama? Itu, iya, masih halaman pertama. Sudah jalan nggak? Belum? Belum. Wadidaw, bentar ya. Oh. Nah, ini maaf ya, karena ini sekarang layar saya apa ya? Ini kekurangan, ini kayaknya nggak enaknya. Ini sekarang latar belakang ini. Oh, sudah geser ya? Waduh, kok nggak Iya. bisa ya? Atau seperti ini aja, kurang besar ya? Udah gini aja nggak apa-apa udah. Nggak apa ya? Nah, Iya. kan ya. Nah, apa itu screen time ya? Nah, ini. Dalam waktu kita menghabiskan layar atau menggunakan atau menonton layar. Nah, macam-macam kan. Sekarang itu banyak sekali yang bisa ditonton di layar itu. Beda seperti zaman dulu. Jadi sangat banyak hal yang kita bisa lakukan dengan nonton gitu. Seperti contoh yang paling sederhana, nonton TV, DVD atau film. Nah, sekarang film pun bisa di streaming di gadget seperti itu kan ya. Kemudian main games baik di komputer, di laptop, tablet, atau ada yang punya game konsol seperti PS. Nah, ini. Atau main game sekarang di smartphone. Jadi smartphone itu sekarang sudah bisa semua. Nggak cuma hanya kayak phone, telepon, tapi sekarang sudah bisa semua. Sudah menggantikan mungkin fungsi kita yang lain-lain seperti TV dan kawan-kawan. Mungkin ada yang lebih suka nonton handphonenya yang dengan layar kecil daripada misalnya nonton di TV, seperti itu. Terus misal untuk menggunakan internet. Nah, jadi menggunakan internet termasuk adalah aktivitas yang apa ya istilahnya? Menggunakan screen time kita. Browsing, baca e-book atau nonton YouTube seperti itu ya. Nah, aktivitas-aktivitas ini itu yang jadi secara tidak sadar itu kayak sudah terhitung berapa menit, berapa jam. Jadi kita total sehari, nah itu akan menjadi screen time kita per hari. Seperti itu. Dampak positif. Nah, pertama penggunaan teknologi ini maksudnya ya edukasi. Nah, kalau misalnya contoh kalau kita bayangkan nggak ada teknologi seperti yang sekarang kita ini, kita kan tentu tidak bisa melanjutkan pembelajaran karena untungnya ada teknologi yang kita punya seperti ini, kita masih bisa tatap muka dengan guru-guru kita, dengan teman-teman kita untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, juga bisa untuk bekerja. Komunikasi dan sosialisasi. Ini misal, zaman dulu kalau saya mau ketemu teman mungkin harus memang kalau mau main sama teman harus ketemu. Nah, sekarang mungkin hanya bisa dengan video call lewat WA. Sangat mudah. Juga mau sharing-sharing kayak dulu. Kalau kayak dulu itu misal mau ada info tugas, itu kayak nggak ada kayak grup chat kayak sekarang nggak ada. Dulu itu kayak kalau kelewatan tugas tuh nggak bisa pulang sekolah itu nanti ada yang ngasih tahu ada tugas ini nggak ada karena sudah nggak lepas kontak. Kalau sekarang kan tinggal di share di grup seperti itu kan.
Terus meningkatkan motorik skill dan koordinasi. Ini yang biasanya kalau suka main kan biasanya itu bisa meningkatkan motorik skill dan koordinasi. Jadi ini dampak-dampak positif yang kita dapatkan dengan menggunakan teknologi, terutama teknologi yang menggunakan layar ini ya. Nah, tapi selain dampak positif ini juga ada ternyata dampak negatifnya. Kita akan bahas satu-satu ya. Nah ini. Coba dilihat ya, ini ada lebih banyak ternyata bahayanya daripada bagusnya kalau kita menggunakannya berlebihan. Contoh, sulit tidur. Nah, saya nggak tahu, mungkin adik-adik ini sudah ada yang ngerasa kayak tidurnya susah. Contoh, tidurnya lewat jam 12 malam atau jam 1, bukan karena ada PR, ngerjain PR atau bukan, tapi karena nggak bisa tidur aja. Terus semakin nggak bisa tidur, semakin sulit tidur, terus main HP. Nanti ke bawah terus sampai subuh. Nah, mungkin ada yang sudah seperti itu. Harus diperhatikan. Prestasi menurun. Nah, ini kalau kita keseringan lihat gadget itu biasanya kita lelah. Walaupun kelihatannya aktivitasnya santai ya, kayak mungkin sambil rebahan bisa, sambil duduk. Tapi itu pikiran kita lelah. Jadi konsentrasi kita biasanya juga dengan sering menggunakan gadget atau menonton di gadget itu biasanya kemampuan kita untuk konsentrasi itu menurun. Jadi menyebabkan prestasi kita otomatis ikut menurun. Terus kemudian waktu bersama keluarga berkurang. Tentu dong kalau kita kayak sekarang ini, kalau kita sekarang lagi menghadap layar, tentu kan kita tidak bisa komunikasi dengan orang-orang yang di sekitar kita. Nah ini kalau terlalu banyak, yang terjadi adalah waktu bersama keluarga berkurang. Kemudian aktivitas fisik berkurang. Otomatis kalau kita di layar itu tentu jarang dong. Kan kalau di layar biasanya kita cenderung duduk atau tiduran ya. Jarang kalau kita sambil kayak berolahraga ataupun berjalan atau beraktivitas, itu jarang sekali. Terus kemudian dampak negatif selanjutnya adalah gangguan penglihatan. Nah ini biasanya. Nah karena ternyata setelah menggunakan alat-alat ini, itu alat-alat yang gadget atau screen layar ini, dia kan memancarkan cahaya ya, sinar. Nah ini sinarnya itu biasanya kalau kita lihat dengan jarak yang salah ataupun terlalu lama, itu tuh dia akan mempengaruhi kinerja saraf di bola mata kita. Akibatnya, apalagi untuk adik-adik yang ini kan masa pertumbuhan, biasanya struktur bola matanya itu masih dalam berkembang gitu loh, masih bertumbuh. Jadi dengan menggunakan layar yang terus-menerus ini, cenderung biasanya adik-adik itu akan mengidap rabun jauh, atau jadi artinya akan membutuhkan kacamata. Jadi aslinya seharusnya nggak butuh kacamata karena terlalu lama melihat gadget gini atau menggunakan gadget di tempat gelap, itu menyebabkan akhirnya membutuhkan kacamata. Penglihatannya jadi tidak sebagus dulu, seperti itu. Kemudian masalah berat badan, ini terkait juga dengan aktivitas fisik yang tadi. Nah, aktivitas fisik yang berkurang ini otomatis berarti lebih banyak energi atau simpanan yang ada di badan kita daripada yang kita buang atau untuk aktivitas. Jadi otomatis biasanya sih ini masalahnya berat badanku makin nambah ya, kayak gitu. Apalagi di era pandemik ini kan jarang. Kalau di sekolah kita masih bisa jalan, masih bisa ada aktivitas olahraga. Kalau sekarang di rumah ini lebih banyak duduk menghadap layar. Nah ini mungkin akan menyebabkan masalah berat badan. Gangguan mood. Nah, ini mulai yang mulai mengganggu secara psikologis. Nah, kadang-kadang kalau orang menggunakan gadget ini, itu kan serba instan ya. Jadi kayak misal kita pengen nonton apa, tinggal klik judulnya langsung keluar. Nah, kita mulai tidak terbiasa dengan hal-hal yang tidak instan. Kan sebenarnya tidak semua hal instan. Contoh, misal kalau kita membaca pelajaran, kayak kita nggak ngerti, kita kan pelajaran itu biasanya dalam bentuknya tulisan ya, kayak textbook itu kita baca buku paket gitu ya, kita baca kita nggak ngerti, kita jadi kayak apa sih ini, nggak, karena itu kan kita harus memahami per kata. Sedangkan kalau kita kebiasaan nonton di layar ini, kita kayak oh gitu aja, langsung secara visual. Terus sekarang pun pembelajaran banyak juga lewat video, jadi sekarang membuat kita jadi nggak sabaran, jadi mood kita gampang terganggu gitu dengan hal-hal yang tidak instan. Nah itu nanti awalnya hal sepele, tapi lama-lama akan menjadi kebiasaan.
kemudian rasa takut ketinggalan. Nah, ini mulai jadi menjadi kayak seperti istilahnya kasarnya mencandu ya. Jadi semisal banyak yang sekarang pasti adik-adik ini mungkin cowok ya, nggak tahu, mungkin cewek sekarang juga suka ngegame online. Nah, ini jadi takut ketinggalan. Misal teman-temannya lagi main, sedangkan dia seharusnya mungkin harus belajar atau mengerjakan tugas karena takut karena nggak ikut, jadi dia takut ketinggalan. Ada perasaan kayak cemas gitu kalau nggak main. Nah, ini yang mulai menjadi jelek. Terus kemudian yang terakhir, tidak ada waktu untuk hal-hal lain yang relax dan fun. Nah, mungkin ada sebenarnya memang menggunakan gadget, menonton dan bermain itu fun ya. Tapi tentu kan di luar itu kan ada kegiatan fun yang lain atau yang menyenangkan yang lain. Dengan kita mau menghabiskan waktu kita sepenuhnya di depan layar, ini akan mengurangi kesempatan kita untuk menikmati hal-hal tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian saya selanjutnya akan menjelaskan ini. Screen time yang dianjurkan. Nah, berapa sih yang seharusnya normal, yang sehat? Jadi yang tidak berlebihan, juga kita bisa gunakan untuk maksudnya pembelajaran. Jadi selama masa pandemi ini contohnya. Jadi rata-rata remaja usia 13 dan sampai 18 tahun ini menghabiskan waktu di depan layar sekitar 7-9 jam tiap harinya. Nah, coba kita totalnya. Mungkin selama pembelajaran di pagi misalnya di kelas itu kan sekarang kan sudah menggunakan layar ya, laptop ataupun tablet ataupun handphone ya. Mungkin sekarang kelasnya, kalau Kak Putri sekarang gimana? Kalau kan pasti dijeda dong. Kan misal dari satu kelas dengan kelas lain kan ada jedanya dong. Mungkin berapa menit gitu ya? Iya betul, 30 menit sampai 30-an menit. Nah, kenapa sih kok beda jedanya? Kok dikasih jeda itu ya? Makasih Kak Putri. Jadi kenapa kok dikasih jeda itu bukan karena nggak dipikir atau bagaimana? Karena dikasih jeda ini tujuannya supaya kalian itu istilahnya nggak stop menggunakan layar atau mengistirahatkan mata mungkin ya. Tapi kadang mungkin karena ada masih ada 30 menit, coba browsing atau buka-buka yang lain. Nah, gimana kalian akhirnya yang seharusnya mengistirahatkan atau mata gitu, jadi akhirnya tetap di depan layar. Nah, seperti itu. Nah, jadi seharusnya ketika yang bagus itu ketika misalnya pelajaran 1 jam pelajaran misal 40 menit, kemudian diberi waktu jeda itu kita mungkin laptopnya atau tabletnya itu kita tinggal, kita coba melakukan hal lain seperti itu yang tidak menggunakan layar supaya tetap menjaga screen time kita ya normal lah batasannya sekitar segitu. Kemudian misal setelah selesai setelah sekolah online dianjurkan untuk membatasi screen time yang sifatnya rekreasional, maksudnya untuk fun ya, untuk seperti main, chatting, nonton itu sekitar 2 jam tiap harinya. Jadi misal kalau kita selain misal masih untuk pulang setelah selesai sekolah online masih dapat tugas PR gitu ya nggak apa-apa sih dibuka. Cuma maksudnya untuk kegiatan rekreasional mainnya itu cukup 2 jam aja, main game, nonton, sebenarnya itu kan cukup ya, dalam maksudnya waktu kita atau juga sehari sudah habis juga untuk belajar dan mengerjakan hal yang lain. Jadi ya 2 jam itu sebenarnya cukup. Kemudian ini ada tips-tips supaya tidak mungkin yang kayak kerasa sulit tidur ketika sekarang gini ya, karena mungkin efek dari menggunakan gadget atau layar selama pandemi ini, coba tidak menggunakan gadget 2 jam sebelum tidur. Jadi misal biasanya tidur jam 10, jadi kalau bisa jam 8 udah nggak nonton, udah nggak pegang gadget, udah nggak nggak main-main HP gitu, udah nggak. Terus kemudian tidak menggunakan gadget pada saat makan. Nah, kadang ada tuh makan aja kok sambil nonton. Nah, itu biasanya itu akan secara langsung menambah screen time kita dan menyebabkan screen time kita nggak normal, jadi lebih dari 9 jam. Yang nantinya kalau dibiarkan setiap harinya akan menyebabkan dampak negatif yang sudah tadi saya ceritakan di atas tadi. Seperti itu. Kemudian kegiatan alternatif apa ya yang bisa dilakukan? Karena kan kadang kalau sudah terlalu asik itu di layar tuh kayak yang lain tuh jadi nggak kelihatan, nggak seru gitu loh, ngapain gitu ya. Coba tingkatkan aktivitas fisik di rumah, contoh berolahraga. Mungkin kan selama ini kan kalau
olahraga pun kalau kelas ada kelas olahraganya sekarang pun lewat Zoom mungkin ya, lewat ini ya, lewat online ya. Jadi kan itu pun masih menghadap layar ya. Iya Kak Putri ya. Iya, kadang ada anak-anak suruh olahraga sendiri, bikin video olahraga gitu. Iya. Iya, memang sulit sekarang kalau di era pandemi gini. Ini mungkin olahraganya kalau bisa bukan hanya untuk tugas, tapi memang untuk ya sebagai hobi aja. Iya betul. Biar maksudnya ini kan ngurangin itu loh penggunaan gadgetnya itu loh yang ada 24 jam yang kayak gitu soalnya. Iya. Nah, atau mulai coba membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ini kan kadang sepele ya. Cuma karena kita sekarang lebih baik di rumah, tentu kan harusnya kita itu ikut berperan aktif, maksudnya di rumah, membantu mungkin membantu membersihkan meja, seperti itu. Jadi itu hal-hal sepele yang kita bisa lakukan, tapi dampaknya lebih positifnya lebih banyak buat kita. Jadi membuat waktu kita itu tidak melulu di depan gadget. Ya, misal membantu mama mungkin cuci piring kah atau apakah. Jadi itu kayak memang mungkin kalau maaf mungkin ada yang punya PRT pegawai bantu rumah tangga, jadi itu kan pekerjaannya itu ya, tapi coba kita bantu. Jadi ini bukan serta-merta untuk pekerjaan itu sendiri, tapi karena untuk membantu kita kayak menjauhkan kita dari screen time yang buruk tadi. Jadi waktu kita gunakan untuk lebih hal-hal yang lain yang sekiranya lebih positif seperti itu. Kemudian mencoba hobi baru. Nah, ini kan kalau setelah pandemi ini kan mungkin kalau dulu suka bisa hangout sama teman gitu kan, sekarang jadi nggak bisa. Jadi kayak aktivitasnya itu ya melulu di rumah, dan biasanya yang fun itu tentu yang di depan gadget biasanya. Nah, coba kita hobi baru, contoh mungkin ada yang hobi memasak, pengen mencoba memasak kan bisa tuh, atau mungkin mencoba hobi menjahit, atau mungkin merakit sesuatu. Nah, seperti itu. Atau ada yang punya hobi misal menulis, ingin jadi penulis, nah kan bisa, itu bisa kita kembangkan selama pandemi ini, karena kan kita daripada kita banyak menggunakan layar ya, nonton, kita cuma nonton aja, kita biasanya lebih kayak bengong, tidak punya inspirasi. Mending kita mencoba melakukan hal yang kreasi kita. Jadi itu bagian dari pengembangan diri kita, apa yang kita bisa lakukan selama pandemi ini. Juga nanti harapannya setelah pandemi pun aktivitas dengan screen time ini dipakai secukupnya aja. Jadi lebih banyak melakukan aktivitas yang sifatnya non screen time atau non layar seperti itu. Atau meningkatkan koneksi dengan keluarga. Nah, ini biasanya kan contoh sehari-hari. Kalau dulu sebelum pandemi, pagi papa berangkat kantor, mungkin mama juga, terus kita berangkat sekolah, udah nggak ketemunya nanti udah sore atau malam. Nah, sekarang karena mungkin semua pada di rumah, bekerja dari rumah, mungkin ada juga mungkin yang masih ngantor. Jadi maksudnya kita bisa gunakan kesempatan yang ini untuk mendekatkan diri ke orang tua, ke saudara. Jadi yang misalnya sebelumnya kita kan lebih banyak waktu dengan teman, mungkin dengan diri sendiri, karena menggunakan gadget itu, kita bisa gunakan waktu ini untuk meningkatkan kualitas hubungan kita dengan keluarga, dengan ayah, ibu, mungkin saudara-saudara, seperti itu. Jadi ini kegiatan-kegiatan mungkin alternatif yang bisa dilakukan. Nanti mungkin ini kurang banyak ya, mungkin kalau ada yang lain, kira-kira kegiatan ini boleh nggak dok, atau yang selain ini, nah tentu bisa nanti diceritakan juga. Nah, loh, kalian boleh tanya loh, ini langsung nggak apa-apa tanya. Iya, langsung boleh. Boleh raise hand atau langsung. Ini kasus ya kok ya, kasus ada. Iya. Biasanya dari beberapa siswa-siswi kita ini benar-benar edik banget sama yang namanya gadget. Ya. Waduh, sampai tidur katanya kalau nggak pegang gadget itu ada yang kurang. Nah, kebiasaan dari mereka itu biasanya kalau posisi tidur itu di sebelahnya itu pasti ada gadgetnya, padahal itu sebenarnya kan tidak dianjurkan, tidak disarankan sama sekali. Nah, biasanya adik-adik itu biasanya kayak gitu kok, sampai ada yang 24 jam itu full main game, terus sekolahnya semuanya terbengkalai,
terus matanya kalau bangun itu udah merah-merah. Nah, itu kan sebenarnya efek jangka panjangnya, bukan sekarang. Mungkin mereka tuh nggak ngerasain kan. Nah, efek jangka panjangnya untuk kesehatan sendiri bisa dong. Misalkan apa sih yang akan yang akan mengganggu mereka kesehatan, misalkan mereka jadi sakit apa atau apa kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan kok. Iya. Jadi kan itu sebenarnya kalau yang ceritakan Bu Putri, Kak Putri ini, jadi seperti yang saya ceritakan dampak negatif tadi. Ini mirip sih sebenarnya. Jadi yang kenapa kok adik-adik ini kayak HP-nya taruh di sebelah, dekat-dekat gitu maksudnya, mau tidur pun. Itu karena sudah muncul rasa takut ketinggalan. Mungkin, walaupun bukan main, misal mungkin lagi asik chatting di grup ya. Kan dulu kan saya juga pernah ya. Jadi kayak teman-teman masih ngobrol tapi kita udah ngantuk. Tapi kayak kita karena takut ketinggalan ceritanya, kita takut ketinggalan apa yang ada terjadi di layar itu, kita jadi akhirnya kayak HP itu kita harus dekat-dekat. Kalau nggak gitu kita kayak merasa cemas, kayak merasa ada yang bakal ketinggalan kita ini kalau nggak dekat-dekat. Nah ini berarti ini mulai muncul tandanya, kita harus sadar. Jadi kita yang bisa kita lakukan ya mulai dengan menyadari dulu kalau aku ini kayak udah mulai mengarah ke kayak mulai nyandu. Nah ini kita harus mulai edik. Jadi kita harus mulai melakukan step-step tadi, mulai mengurangi sendiri secara aktif. Nggak nunggu kayak orang tua atau siapa negur, kamu kok udah terlalu banyak main. Jangan gitu, kita harus mulai mengurangi. Ini soalnya untuk kebaikan kita. Kemudian yang tadi, tentu yang dampaknya untuk sekarang itu kurang berasa karena seperti apa? Karena kan kalian memang adik-adik kan masih muda. Jadi istilah ketahanan tubuhnya itu masih oke. Dan memang misalnya kalau ada istilahnya sel di dalam tubuh ini yang rusak karena misalnya kita sel di dalam mata, mungkin karena kita terlalu asik nonton ya, banyak sel kita kelelahan dan matinya rusak ya, itu cepat gantinya, jadi kita nggak terlalu. Tapi biasanya efek jangka panjangnya itu memang di penglihatan dan berat badan kalau di fisik ya. Kita biasanya kan tubuh kan tentu akan bisa berat badan, bisa malah turun beratnya atau malah naik. Kadang kalau mainnya atau nontonnya sambil nyemil, itu bisa tambah gemuk. Ataupun sampai lupa makan karena keasikan main. Nah itu nanti bisa sama kurang gizi, bisa jatuh sakit juga. Seperti itu. Untuk gangguan penglihatan biasanya seperti yang saya bilang, biasanya itu ya sindroma. Kalau yang saya sering mendapatkan pasien-pasien saya itu biasanya itu mata kering. Nah melihat layar ini kan ada panasnya ya, ada energi panas yang masuk ke mata. Nah dengan melihat yang lebih dari harusnya kan dalam waktu 1 jam itu berhenti sekitar 15-20 menit. Kadang-kadang kan tentu kita lupa ya, 2 jam, 3 jam kita nonton, mantengin terus. Itu biasanya air mata kita akan habis. Dan mata akan jadi kering, merah. Nah itu biasanya akan mengganggu juga kegiatan sehari-hari seperti itu. Untuk biasanya yang gejala-gejala fisik ya. Dan mungkin sulit tidur ini ya. Sulit tidur ini yang nanti mulai jadi kebiasaan. Sekarang kan adik-adik kan maksudnya mulai beranjak dewasa ya. Jadi dari yang anak-anak SD itu masih kayak ayo tidur jam segini, sekarang mulai mungkin sama orang tua kayak udah mulai dilepas, udah mulai dibiarkan mengatur jam tidur sendiri. Nah ini nanti kalau sekarang udah mulai sulit tidur, misalnya tidurnya jam 1 malam, 2 malam gitu ya, 2 pagi mungkin ya itu hitungannya, itu nanti akan terbawa terus sampai dewasa. Nah itu akan menyebabkan nanti produktivitas kita berkurang. Contoh kita ingin berprestasi ya di sekolah, di karir, di bekerja. Tapi kalau kita sering begadang dan tidak bisa fokus pagi hari, itu tentu akan mengurangi kemampuan kita untuk berprestasi apapun bidang kita, seperti itu. Bagaimana Kak Putri? Mungkin ada cukup atau ada? Ya cukup. Ayo yang lainnya boleh tanya, ini jangan diem-diem. Ayo Rosa Bulan tanya. Mungkin ya mungkin atau mungkin bisa, kalau nggak tanya mungkin sharing ya. Bu Vero bisa bertanya Bu, biar ini biar adik-adiknya ini kepancing. Kok diem-diem baik loh. Saat ini belum ya, dulu. atau mungkin sharing. Nah mungkin ada yang udah mulai kayak cerita kayak apa gitu ya, mungkin sharing kegiatan kegiatannya sehari-hari setelah pandemi ini, mungkin ada mulai mengarah, bisa mungkin diceritakan seperti itu ya. Jadi mungkin kita bisa jadi pembelajaran juga untuk semua. Oh baiknya nggak gini loh, atau baiknya gini, atau gitu. Atau udah mulai
ada yang punya kayak kiat-kiat udah sadar sebelum kita ikut kelas ini udah ada yang sadar, oh kayaknya penggunaan layar yang berlebihan ini nggak baik. Jadi biasanya saya ngelakuin ini loh, dari itu mungkin bisa di sharing, ada yang mau sharing juga boleh. Kalau aku sih, Iya. kalau kan dulu main ML terus kan Mobile Legends sampai Iya. malam subuh, tak pikir-pikir buat apa main buka Iya. joki ML loh. Nah itu lumayan Iya. banyak juga yang minta order. Nah ini sebulan tuh dapat 1,4 jutaan, lumayan lah buat Gitu ya? ML gitu. Tapi kalau joki biasanya tak jami sendiri, cuma jam 4 pagi sampai 6 pagi, terus daring jam 7 pagi gitu, terus free lagi main lagi, kalau udah selesai nanti uangnya gitu. Ya, itu sebenarnya boleh, tapi tetap kamu harus hitung. Nanti jamu itu sudah lebih dari 7-9 jam enggak? Memang maksudnya di usia kamu sekarang yang kalau bisa ada menambah pemasukan dengan ada yang bisa menambah pemasukan itu harusnya ada kebanggaan pribadi ya. Jadi maksudnya sudah bisa menambah uang jajan gitu, itu sebenarnya merupakan hal yang positif. Tapi kamu juga harus perhatikan ininya, jangan sampai aktivitas kamu itu nanti menyebabkan dampak negatif buat kamu. Kan aktivitasnya ini tadi kan main ya, ngejokiin orang main ya. Ini kan tadi seperti yang saya bilang, kegiatan yang terkait dengan layar ya, screen time. Nah itu kamu harus perhatiin. Mungkin kalau saran, mungkin kalau udah ngejokiin, mungkin kegiatan kita main sendiri atau mainan yang lain udah dikurangin. Jadi nanti kegiatan yang untuk kita di depan layarnya akhirnya pas, mungkin cuma ya sekitar 7-9 jam seperti itu. Jadi tetap harus mengikuti angkanya itu. Kalau kita rasa lebih dan sehari misal lebih, nggak apa-apa 10 jam hari ini, nambah 1 jam, besok lagi. Jadi istilahnya utang kita jadi banyak. Itu sebenarnya beratnya ke badan kita nanti seperti itu. Ya. Sudah, Edric? Ya udah, terima kasih Bu. Ya, thank you, sama-sama. Ayo yang lainnya boleh loh sharing. Kok mau tanya? Ya, ini siapa ya? Saya nggak bisa lihat nih. Rosa Bulan. Oh, apa ini tak stop share ya? Biar saya juga bisa langsung. Iya, nggak apa-apa kok. Saya stop share dulu ya. Oke. Iya, silakan tanya. Iya, dari pagi kan kita itu pelajaran bahkan sampai siang. Belum lagi setelah pelajaran itu biasanya kan ada tugas-tugas seperti merangkum atau suruh presentasi, itu kan seperti membuat file. Nah, kita itu juga kayak butuh hiburan untuk melihat YouTube atau apa biar nggak pusing sama pelajaran terus. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengatasi itu? Karena kan biasanya mata kita sering sakit, kucek-kucek mata gitu. Makasih. Iya, sama-sama. Jadi untuk menjawab pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi untuk itu betul. Jadi semenjak pandemi ini akhirnya waktu kita menggunakan layar semakin banyak, dan maksudnya jatahnya berarti semakin berkurang dong. Aslinya lihat layar tuh paling untuk cari-cari tugas atau untuk hiburan. Sekarang akhirnya nonton layar jadi suatu kewajiban untuk kegiatan pembelajaran. Nah, otomatis kita yang harus mungkin mengalah ya. Jadi kayak jatah kita untuk main kita harus kurangin. Dan tadi, misal mata sudah mulai sakit. Nah, itu sebenarnya tanda dari tubuh kita. Maksudnya istirahat dong kayak gitu. Itu sebenarnya tanda dari tubuh kita udah capek. Nah, jadi misal baiknya memang di mana disarankan setiap penggunaan layar 1 jam itu berhenti sekitar 10 menit. Nah, itu biasanya berhentinya 10 menit itu mungkin untuk memejamkan mata dulu, atau mungkin melihat ke tempat melihat jauh. Jadi misal kayak kita dalam ruangan, coba kita lihat yang jauh, lihat jauh ke sekitar 2-3 meter seperti itu. Jadi kayak kita istirahatkan mata kita, terus nanti kita boleh lagi mulai 1 jam lagi seperti itu. Saya mau tanya dong. Ya, sebentar, yang tadi gimana? Sudah terjawab atau belum? Gimana? Sudah kejawab ya? Iya, sudah Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Darren, silakan. Oh iya, ini kan kalau orang pada umumnya itu kan misalnya
misalnya main gadget itu kan kalau misalnya lihat layar kan sakit ya matanya biasanya kalau udah berjam-jam. Ini Ya. saya ini kan kebetulan juga suka main game gitu kan, suka lihat layar itu Iya. sampai jam-jam. Tapi ini mata Iya. saya ini kayak nggak ada apa itu kayak biasa aja, nggak sakit itu, mata saya normal kayak ini. Maksudnya masih normal atau enggak? Itu Nggak pernah seperti yang saya bilang, karena mungkin ada juga dari usia juga, jadi karena masih muda, jadi maksudnya tubuhnya masih bisa untuk diforsir istilahnya, jadi melebihi batas yang seharusnya. Nah, Darren kan untuk sekarang kan maksudnya udah pakai kacamata juga, atau menggunakan kacamata. Entah itu Iya. bukan berarti karena lihat gadget tuh pakai kacamata karena keseringan lihat gadget, bukan. Memang ada yang sudah mungkin perlu bantuan kacamata. Tapi nanti kalau Darren biasakan untuk berlama-lama, biasanya nanti akan mulai kerasa. Contoh, nanti sekarang kan SMP, sekarang kelas berapa Darren? Kelas 9, kelas 3 Kelas SMP. 9 ya. Nanti mulai kerasa. Nanti kelas misalnya kelas 10, kelas 11 kayak nanti ini kacamatanya harus nambah angkanya gitu. Oh, iya. Minusnya semakin tebal gitu. Itu memang masih ringan ya. Ada yang kalau yang bahaya itu nanti kalau mulai kayak penglihatannya udah mulai kayak terganggu. Jadi kayak kita ngelihatnya mulai kayak kabur atau mengecil gitu. Jadi misal kita lihatin sejauh ini kan luas gini, nanti pandangannya kayak mengecil gitu. Nah, itu yang mulai parah. Jadi memang walaupun sekarang itu nggak terasa kayak pengaruhnya, cuma kita tetap harus menjaga. Seperti itu. Kayak istilahnya kalau kita kasih contoh yang lain, misal aku ngemil nggak tambah gemuk kok kayak gitu sekarang ya. Coba ngemil terus ya. Nanti kan pasti akan sedikit-sedikit naik berapa ons, nanti lama-lama jadi nambah juga jadi sekilo 2 kilo seperti itu. Jadi hal yang kita remehkan itu biasanya nanti akan menjadi masalah kita buat kita. Jadi baiknya sih angka kita jaganya yang normal aja seperti itu. Dalam batas-batasnya supaya nanti maksudnya kan penggunaan gadgetnya akan terus menerus ya. Jadi jangan sampai nanti mata kita sakit harus misal kayak harus berhenti menggunakan gadget misal sebulan kalau udah sampai sakit gitu. Kan nanti akan mengganggu juga. Jadi baiknya kita jaga perharinya itu dalam batasan normal. Seperti itu kalau saran dari saya. Oh iya dok, makasih. Oh ya saya mau tanya lagi dok. Kalau misalnya dilasik gitu kira-kira bisa nggak matanya kalau misalnya dilasik? Oh iya, lasik itu jadi adalah kalau saya mungkin bukan kalian saya, tapi mungkin coba saya sharing, lasik itu adalah metode koreksi atau membenarkan mata minus ataupun misal itu ya mata silinder. Itu biasanya digunakan bukan untuk kasus-kasus yang parah, misal contoh minus 10 gitu ya. Jadi kacamatanya itu kalau boleh mungkin saya contoh segini tebelnya ya. Jadi terus kalau nggak pakai kacamata itu udah kayak kabur semuanya. Itu biasanya untuk yang gitu. Kadang-kadang kalau kita untuk gadget ini kita kayak nggak terlalu kayak berbahaya seperti itu. Nanti paling minusnya jadi 3-4. Tapi kacamata itu udah tebel, tapi nggak bisa dilasik. Jadi lasik dan teknologi lasik itu ada keterbatasannya juga. Jadi nggak kayak nanti gampang-gampang nanti kita bisa lasik kok kayak gitu, enggak. Karena nggak semua bisa dilasik juga ternyata. Jadi lebih bagus seperti kata-kata ya dari dulu ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Seperti itu. Oh ya, makasih ya, makasih. Iya. Thank you, Darren. Ayo yang lainnya. Seru, semakin seru ini. Ini ada yang tanya. Dari siapa ini tadi yang angkat tangan ya? Edric ya? Kepencet. Oh, kepencet. Ya. Loh, ini ada pertanyaan dari chat gimana ya? Saya jawab atau gimana, Bu? Ada bulan, iya. Kok maaf mau tanya lagi. Saat kita melihat layar itu, baiknya sejajar sama kita, agak ke bawah atau ke atas, karena biasanya orang tua selalu mengingatkan jangan dekat-dekat lihat HP-nya. Oh iya, terima kasih pertanyaannya, bagus kok ya pertanyaan. Jadi kalau baiknya posisi layar kita itu bukan sejajar ya. Jadi kan kalau mata kita segini tuh kan jangan pas di depan kita, jadi agak lebih bawah, sekitar kurang lebih turun 20 derajat. Jadi kita kayak lihatnya rada ke bawah gini. Tapi yang bagus itu agak ke bawah. Selain karena bukan kayak matanya itu kayak posisi ini loh, leher. Nah, biasanya kalau kita nanti lihatnya naik gini sakit, ataupun sejajar gini nanti sakit. Gitu. Jadi kita posisinya yang anatomis atau yang ergonomis itu di lehernya sini. Yang posisi yang rileks, mata kita bisa lihat bagus, dan kita kasih jarak biasanya 30, sekitar minimal 30 cm sih. Jadi kalau terlalu dekat kayak gini itu nanti ya
Jadi nanti visual field atau lapang pandang kita berkurang, nggak bagus juga. Jadi kurang lebih 30 cm, terus posisinya misal mata kita setinggi ini, nah itu agak bawah sedikit segini, jadi setinggi layarnya, bagusnya seperti itu. Nah dokter, berarti dengan tiduran pun bagaimana? Kalau kan dengan tiduran itu main HP gitu bagaimana dok? Itu kalau saya boleh bilang itu paling buruk sih. Apalagi misal lampu dimatiin ya semua, terus rebahan, HP-nya layarnya kayak di sini tuh ya, itu jelek, soalnya cahayanya langsung jatuhnya ke mata gitu. Itu strain, maksudnya bebannya ke mata sangat berat itu. Jadi ya nggak boleh juga ya, maksudnya menggunakan gadget di tempat gelap ya. Jadi kan apalagi kalau gadgetnya sampai terang gitu. Nah mungkin mata-mata yang masih muda ini masih kuat, tapi nggak kerasa sakit itu. Tapi itu ada efeknya jelek. Seperti itu. Ya Bu Vero. Jadi ya, kalau iya nggak bagus ya. Kalau misalnya sambil tiduran, memang paling bagus posisinya duduk gini ya, atau berdiri gitu ya. Untuk menggunakan. Jadi kalau pas rebahan baiknya memang kalau pas sudah di kasur itu baiknya HP itu agak dijauhin, karena nanti kalau kebiasaan gitu biasanya di kasur jadi mindsetnya atau tubuhnya ini nggak ada respon, oh harus tidur. Jadi kan kadang-kadang dari kebiasaan. Karena biasa kayak gini, kayak lagi tidur di kasur itu kan tubuh kita kayak mindsetnya udah oh ini waktunya tidur. Sedangkan kalau ternyata kalau kita udah biasain di kasur main HP, kita di kasur itu respon tubuh kita udah nggak ada kayak, oh ini harus tidur, nggak ada. Jadi akhirnya jadi sulit tidur juga, seperti itu. Nah, gitu. Ini rasanya kaum rebahan banyak soalnya kok. Jadi iya, udah kalau udah di kasur, iya paling enak dan paling ini ya posisi PW lah. Kalau misalkan lampu udah mati atau remang-remang, udah pegang HP sambil mainan tiduran itu udah paling enak itu. Secara nggak sadar kan, betul, matanya tambah sakit kayak gitu. Dan yang paling itu ya tidurnya itu jadi sulit karena kan tubuh kita ini kan makhluk kebiasaan kalau saya bilang ya. Jadi kalau sebenarnya kalau kita biasakan gitu, kayak kita kalau udah nempel di kasur itu berarti kan udah kayak respon kita untuk tidur gitu loh, udah kayak ting tidur. Nah tubuh kita udah mulai kayak istirahatkan, udah hormon-hormonnya bekerja untuk membuat kita ngantuk. Tapi kalau karena kita kebiasaan di kasur itu mainan HP, tubuh kita di kasur ini bukan waktunya tidur, main HP. Jadi akhirnya udah rebahan di kasur berjam-jam pun udah HP-nya udah ditaruh, udah merem, nggak bisa tidur. Nah itu yang susah balikinnya ke kebiasaan semulanya seperti itu. Jadi jam biologisnya juga semakin terganggu ya, nggak karu-karuan. Iya, apalagi yang kalau ya itu lanjutannya sih, kalau nanti udah akhirnya melean, jadi nanti akhirnya waktu jamnya istirahat jadi bergeser, siang waktunya pelajaran jadi ngantuk kayak gitu. Ya betul. Terus nanti nanti beruntut sebenarnya sama itu, nanti terus nggak konsentrasi, nggak lagi, prestasi menurun. Terus itu alasannya jadi macam-macam ya Bu ya. Iya. Padahal ketiduran, alasannya wifi-nya trouble, koneksinya jelek, dan itu. Iya, memang itu yang jadi masalah sekarang ini, pembelajaran online. Lagi pula tapi kalau pembelajaran biasa pun ya bisa sih mengganggu. Kalau sampai subuh-subuh main gadgetnya gitu, nanti ya di kelas pun ada akhirnya ya nggak bisa konsentrasi. Jadi masalahnya lebih ke konsentrasinya sih sebenarnya ya. Kasihan juga kalau akhirnya sampai seperti itu karena kesalah memanage waktu screen time tadi. Betul sekali. Nah, oke, masih banyak ini waktunya sampai jam 11. Yang lainnya sebelum nanti Kok Kevin juga mau kasih tugas nih buat kalian. Ayo. Saya mau tanya, Dok. Ya. Ini adalah Gabriel. Apa benar kalau kebanyakan main HP itu bisa merusak sistem otak jadi kayak pelupa gitu? Kalau merusak sebenarnya ya HP itu istilahnya nggak seperti itu ya efeknya. Jadi karena kebiasaan kita yang menyebabkan itu nggak oke. Jadi seperti yang saya sampaikan, jadi seperti ini, penggunaan HP yang berlebihan gitu itu membuat kita jadi kayak konsentrasi kita jadi nggak bagus. Jadi contoh misal main HP terus, jalan main HP, pegang makan main HP gitu ya. Ntar kan kita kalau dipanggil orang mulai kayak nggak kayak misal
kayak siapa namanya, Gabriela gitu, kayak gitu, jadi kayak nggak nyambung gitu loh kalau dipanggil. Terus jadi nggak, kan karena kita fokusnya ke HP, terus konsentrasi kita jadi nggak bagus, nggak gampang fokus. Misal kayak ditanya apa, kita nggak langsung kayak bisa kayak jawab gitu loh, karena masih bingung di HP-nya. Itu kayaknya yang mungkin dibilang mengganggu struktur otak. Sebenarnya bukan nggak mengganggu sel otak, tapi mengganggu pola konsentrasi kita. Yang jadinya biasanya kayak tanggap, gampang fokus, karena kita terlalu sering menggunakan gadget, fokus kita jadi pindah ke gadget tadi. Jadi malah fokus ke real world atau dunia nyata, orang-orang sekitar kita jadi berkurang. Itu sih. Sebenarnya kalau merusak sel otak secara langsung sih enggak, cuma akan merusak, mengganggu kita di kebiasaan kita. Jadi yang jeleknya sebenarnya menyebabkan yang gadget itu bukan secara langsung dampaknya ya, tapi karena kebiasaan kita yang kelihatannya nggak berbahaya, yang harmless gitu, nanti lama-lama menyebabkan kita jadi jadi kayak istilahnya paling kayak autis gitu ya. Jadi kayak main HP kayak dipanggil kayak nggak nyaut gitu. Jadi kayak orang jadi lama-lama pertemanan juga enak. Misal kalau lagi kumpul sama teman-teman, kita sibuk sama HP gitu ya. Terus kayak dipanggil teman, kita kayak gitu, lama-lama teman jadi males ya ngomong sama kita, kayak gitu ya. Mungkin sama orang tua juga, nanti orang tua jadi marah, kita dipanggil jadi nggak bisa. Terus kayak orang tua kan kadang gitu, jangan main HP nanti rusak. Itu sebenarnya bukan karena HP-nya, karena kita responnya kita ke orang jadi berkurang, seperti itu. Jadi kayak nanti antisosial nanti ya, ansos ya. Jadi aktif di dunia maya, tapi di dunia nyata dia jadi ansos. Jadi ansos. Nah, mungkin itu tadi pertanyaannya, bisa nggak sih HP bikin konslet kepala kita, ya kan Gabriel? Enggak, kalau konslet sih rasanya kalau secara fisik, organnya enggak sih, cuma dari kebiasaan kita aja. Nanti akan terganggu. Ya, terganggu. Iya. Iya, terima kasih dok. Iya. Ya dok, ini HP ini kan suatu kebutuhan ya bagi kita sekarang, apalagi anak-anak ini, gitu kan? Iya betul. Nggak bisa meninggalkan HP ya. Ke toilet pun kadang mereka juga bawa HP mungkin ya. Iya betul. Itu kan ya, nggak bisa lepas gitu loh HP. Apalagi dengan masa seperti ini, pandemi, di mana sistem pembelajaran juga PJJ. Dok, mungkin ada saran ideal untuk kita melihat layar HP itu berapa jam, nanti setelah itu mungkin istirahat berapa jam, kembali lagi, bagaimana dok? Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Vero, terima kasih, pertanyaan bagus. Memang ini yang tujuannya hari ini supaya kita itu, yang kita harus punya itu, kita kan sekarang ada gadget. Nah, ada gadget, sekarang kita yang harus punya itu kemampuan untuk memanage waktu kita. Jadi kayak misalnya istilahnya kalau nyetir mobil gitu, kita udah punya gasnya, sekarang kita harus punya remnya juga supaya kita bisa berhenti, seperti itu. Jadi seperti yang saya bilang, kurang lebih 7-9 jam rata-rata. Mungkin kalau orang dewasa bisa ditambah sedikit, 10 sampai berapa ya kira-kira, 10 sampai 12-13, tapi tetap yang rata-rata 9 itu sebenarnya sudah panjang ya penggunaan gadget selama itu di depan layar ya. Ini apalagi bukan cuma kayak telepon, tapi kayak nonton gitu, melihat gitu ya. Jadi kalau baiknya saya dibatasi 7-9 jam, terus ya memang itu, kalaupun menggunakannya harus lebih dari 2 jam, setiap 1 jam ada berhenti 10-15 menit. Dan juga untuk menghindari kayak efek-efek susah tidur, itu sebelum tidur baiknya tidak melihat gadget selama 2 jam penuh. Jadi kayak habis nonton gitu 2 jam ya di depan layar, pasti kan nggak akan susah mau tidur. Jadi kalau bisa dikasih jarak. Kalaupun memang perlu masih ada kayak urusan pekerjaan ya, kita secukupnya saja. Kan misal kayak balas WA atau apa, itu sebenarnya kan nggak butuh waktu lama. Yang kita hindari kayak yang penggunaan jangka panjang sebelum tidur, itu biasanya mengganggunya seperti itu. Dan mungkin kalau yang pagi untuk kegiatan jam kerja ini memang agak sulit ya. Tapi memang kita kan keuntungan WFH ini maksudnya kita nggak harus langsung tetap di layar gitu, maksudnya masih bisa tinggal jalan-jalan seperti itu sih. Jadi lebih ke kita sendiri untuk memanage-nya. Jadi jangan sampai gadgetnya mengontrol kita, tapi yang kita mengontrol gadget ini. Seperti itu, Ibu.
Mantap, ini gurunya kita sambil belajar ini. Iya kok, biasanya kalau kita itu sudah langsung pakem di PC terus ya, ngadep PC terus juga capek kan. Kalau saya pembelajaran ada jeda gitu ya, keluar lihat yang hijau-hijau. Ya, biar mata itu memang salah satu cara ya. Iya. Iya. Juga ini yang saya mungkin belum cerita tapi ya, penting ini posisi duduk ya. Kadang-kadang itu duduk terlalu lama gitu tuh kayak kita kayak gini, miring gini. Ini lama-lama itu efek ke tulang belakang kita. Apalagi untuk adik-adik ini ya. Selama pembelajaran gini kadang-kadang sambil kayak posisi badannya nggak tegap gitu tuh nanti akan mempengaruhi struktur tulang belakang. Nanti jadinya ada yang bongkok, ada yang badannya miring. Itu biasanya gejalanya nggak langsung kelihatan. Biasanya orangnya taunya kayak punggungnya udah mulai sakit-sakit. Nah, itu udah berarti udah ada gejala. Ataupun orang lain baru mulai, kamu kok kayaknya badanmu kok miring sih. Nah, gitu itu biasanya susah menerkannya. Jadi alangkah baiknya kalau ketika penggunaan gadget gini duduk gini kita posisi badannya yang bagus supaya juga nanti nggak gampang sakit-sakit di leher, di punggung, di back ini. Itu banyak sih keluhan-keluhan gitu. Karena sekarang kan trennya kan ya di depan layar gini ya. Itu memang posisi badannya harus diatur sedemikian rupa supaya kita jangan sampai sakit gitu. Betul. Tapi ada yang ini loh, kok ada yang leleh loh di tempat tidur loh, leleh begini tempat tidur sambil belajar, ayo. Gimana itu? Iya itu ya sebenarnya kurang bagus sih. Maksudnya nanti akan strukturnya itu pasti nanti posisinya itu harusnya nggak enak lah, atau nggak gitu konsentrasinya yang nggak bagus kan. Memang posisi yang bagus untuk belajar kan duduk gini ya. Nah, sampai kadang itu ya sebenarnya mungkin badannya nggak apa-apa, tapi nanti pelajarannya nggak masuk mungkin ya, ngantuk nanti mungkin ya. Iya Pak, betul, bablas nanti. Iya. Gitu, Oke, ada pertanyaan yang lain? Boleh nih, mumpung nih. Siapa tahu nanti kedepannya kita bisa ketemu lagi, tapi secara ini ya tatap muka langsung, nggak virtual lagi. Ya, Rosa Bulan langsung iya. Iya, saya lupa mungkin sekalian bilang ya di sini. Itu kalau yang suka main HP itu hati-hati jempolnya ya. Kayak gini-gini terus tuh biasanya atau main game ya. Biasanya nanti mulai sakit, mulai kayak di sini kayak nyetrum-nyetrum gitu. Itu hati-hati ya. Itu berarti itu udah mulai bermasalah sarafnya itu. Nah, itu gejala apa kok ini? Itu nama keluarnya itu De Quervain syndrome. Nanti mungkin tak tulis di chat aja ya. Seperti kesemutan gitu lah. Iya, kesemutan ya. itu. Sampai ke ini juga ya kadang ya. Iya, itu pengobatannya susah. Mungkin adik-adik saya nggak tahu ya, mungkin belum ada yang merasakan. Tapi sebenarnya sih ini semua umur sih sebenarnya. Penggunaan yang berlebihan untuk handphone itu bisa menyebabkan itu keluhan De Quervain syndrome. Nanti bisa dicek ini. Bisa dilihat mungkin di YouTube atau di Google. Jadi ini akibat ada peradangan sarafnya karena sering digunakan untuk ini ngeklik ini. Nah, ini. Nah, itu harus diperhatikan. De Quervain syndrome. Kan jadi apa yang memberikan kita manfaat yang begitu banyak seperti gadget ini ternyata juga membawakan dampak negatif. Jadi kita harus hati-hati juga menggunakannya. Ya sih sama sih kayak semua hal sih ya. Kayak misalnya api itu kan panas ya, bisa kita buat masak, kita buat misal pembakaran apa, tapi ternyata kalau kita pegang bisa membakar kita juga ya, kayak gitulah. Teknologi juga seperti itu. Jadi adik-adik mungkin kelihatannya ini kayak teknologi ini harmless ya, kayak ya nggak ada salahnya sih teknologi ini kayak gitu, tapi ternyata penggunaan yang salah bisa menyebabkan kerugian juga buat kita. Jadi mungkin adik-adik mungkin sekarang belum tahu jadi tahu. Nanti kakak harapkan nanti kedepannya pun misal nanti udah SMA udah kuliah ini tetap dibawa supaya nanti maksudnya adik-adik ini bisa memanfaatkan yang baik-baik aja dari gadget, yang jelek jauh usah gitu ya Bu ya Kak ya, seperti itu. Betul. Ya. Ada pertanyaan atau sharing lagi? Iya, masih ada waktunya ya. Masih ada waktunya. Boleh.
mau tanya yang mungkin kalian daripada ganjel terus kebawa mimpi nggak bisa tidur itu tadi terus mainan HP mending ditanyakan sekarang. Gitu. Bulan dari tadi lo terpesona. Ada yang tanya di chat Bu Putri, motor skill apa itu? Kok motor skill itu apa? Motorik skill ya mungkin. Iya, motorik skill sebenarnya itu ya mungkin ya. Jadi kemampuan gerakan kita tadi maksudnya kan kalau ada beberapa game ya, sebenarnya ini maksud saya cerita tentang game ya. Ada beberapa game itu memang kan yang mengharuskan kita kayak bergerak. Contoh kalau game itu ada yang game dance gitu ya, atau mungkin game yang menggunakan koordinasi mata dan tangan gitu ya, harus cepet gitu ya. Itu biasanya itu kan akan meningkatkan motorik skill. Cuma ya memang ya itu kalau berlebihan itu nanti bisa sakit badannya. Jadi itu maksudnya kalau untuk yang game-game atau penggunaan gadget yang mengharuskan kita untuk kayak itu bergerak kayak simulator seperti itu. Biasanya lebih ke yang menggunakan gadget yang kalau kita koordinasikan atau kita gunakan bersamaan dengan gerakan sih. Contoh kayak ada game kan yang kayak game dance itu kayak apa ya, tap dance ya, saya nggak tahu sih, udah lama kayaknya ya. Atau kayak sekarang kalau ada yang game yang mengharuskan kita kayak bergerak kayak game AR atau seperti kalau kayak game Nintendo seperti itu ya, mengharuskan kita kayak bergerak untuk main gitu ya. Itu yang biasanya itu maksudnya motorik skill seperti itu. Ya beda sih, kayak kalau Crash Candy enggak kayaknya. Nah, Candy karena Crush kebanyakan enggak. Karena kebanyakan yang digunakan sekarang adalah jempol ya, jempol dan jari-jari. Iya, itu yang sering sakit itu. Betul, adik-adik itu ini kok kecenderungannya kalau disuruh nulisnya mencatat itu nggak mau dan malas sekali. Oh iya, sekarang memang gitu ya. Buka buku paketnya udah nggak mau sekarang. Sekarang nggak tahu eranya ya mungkin ya. Iya, jadi semuanya karena ada di bawah Google itu tadi yang mempermudah kita semua. Jadi udah langsung tinggal ketik. Bahkan kalau dulu kita itu belajar kalau nggak nulis, nggak sambil ngomong atau nggak sambil baca itu kita nggak ngerti. Iya. Di sini tuh ada semuanya tuh serba digital. Jadi ketika mengerjakan tugas ya semua ketik. Padahal kalau misalkan merangkum kan harus menulis tangan. Itu masih beberapa dari adik-adik kita itu alasannya, aduh Bu, capek Bu, gini Bu. Nah itu. Iya, saya lihat tuh kasihan mirisnya gini. Anak-anak itu sekarang bergerak dengan baik gitu loh. Iya, ini yang kayaknya nah. Sekarang itu gampang-gampang itu ya, copy handout ya. Dulu itu kan kita harus nyalin ya. Nyalin ya. Sekarang tuh digini copy aja handoutnya gitu ya. Itu padahal dengan menulis tuh kita sekaligus belajar mereview ya sebenarnya. Jadi kayak nggak buang waktu kita untuk belajar lagi. Terus juga sekarang saya lihat tuh kayak agak miris tulisan anak-anak kok jadi jelek gitu ya. Jarang menulis mungkin dia. Saya nggak tahu sih. Saya punya adik soalnya kayak gitu juga. Sekarang model pembelajarannya. Tulisannya dokter loh. Sebenarnya tulisan dokter sekarang pun nggak boleh jelek sih. Itu kan kayak mungkin dulu ya. Sekarang harus bagus tulisannya. Supaya tidak terjadi kesalahan pembacaan gitu. Sekarang trennya kita mau rubah tulisan dokter tuh nggak seperti yang kalau kita ketik tulisan dokter di Google gitu keluarnya kayak yang itu kita udah ganti ya. Sekarang kita tulisannya coba berusaha lebih bagus. Adik-adik juga kalau bisa nulisnya bagus ya. Dengan menulis itu latihan sebenarnya. Kalau kita malas nulis tulisan kita jelek. Nah itu biar jari-jari tangan kalian ini juga nggak kaku. Misalkan kalian sering kan gini doang ya tangannya gini. Sekarang posisi standar begini toh. Ya biasanya kan kayak orang kan normal gini ya. Itu posisi adik-adik tangannya gini kalau kebiasaan megang gadget terlalu lama. Itu screen time-nya penting, penggunaan posisi badan penting itu sebenarnya. Poin-poin yang bisa dibawa. Siap. Wah, luar biasa ini ya. Rasanya kok 1 jam itu juga nggak cukup, tapi adik-adik kita ini mau tanya apa juga bingung. Masih ya, belum. Apa. Jadi minimal kan ada yang sudah ada yang bisa diterima. Moga-moga nanti bisa diaplikasikan ke masing-masing. Jadi kan memang
gayanya orang pakai gadget setiap anak itu beda-beda ya. Jadi nanti bisa, jadi yang kalau dari kakak, kalau dari Koko bukan kayak harus 9 jam, tapi saya Koko lebih pengen kayak adik-adik kayak bisa memanage, punya kesadaran untuk memanage waktunya menggunakan gadget itu. Punya kesadaran lah minimal, walaupun mungkin masih kadang bolong-bolong, misal kayak hari ini masih kebablas, masih kayak kebablas kelamaan main nge-game-nya gitu ya Mas, tapi punya kayak pemikiran, oh ini nggak baik loh, kayak coba besok akan kukurangin. Nah aku pengennya seperti itu aja sih, daripada kayak wajib 7 kalau gadget itu cuma boleh segini aja. Nah, aku lebih pengen menekankan ke kalau kita ini harus punya kemampuan atau kesadaran untuk memanage atau mengatur waktu kita menggunakan gadget, gitu aja kalau dari aku. Diri sendiri itu yang paling penting ya, Ko ya? Iya, betul. Nah, sekarang nih kita akan masuk ke tugasnya. Tugasnya Ko yang kemarin kita sudah obrolin. Ya, ini kan mungkin kita kalau tadi yang sudah aku ajarkan, coba kalau aku pengen kalian coba membuat jadwal ya untuk diri kalian pribadi, jadwal screen time kalian. Nah, jadi misal pagi udah jadi jam berapa menggunakan gadget. Nanti kita tulis, misal mau TikTokan, tulis jam berapa. Jadi kita punya jadwal sendiri ya. Betul. Ya. Jadi nanti kita hitung. Itu kalian harus tulis. Iya, nanti tulis. Misal nanti kalian hitung sudah sesuai nggak dengan yang dianjurkan begitu. Coba buat jadwalnya dalam 1 minggu, terus coba kalian nanti di post ya. Atau bagaimana? Ya, ditulis tangan aja. Ditulis tangan, terus kalian foto, ya, foto bersama dengan ini ya, kalian. Ya dengan apa namanya, dengan hasil tulisan tangan kalian. Nah, ya nanti kasih hashtag apa ya? I can manage my screen time gitu ya, bagus ya mungkin. Ya, boleh. Terus ini ada kita seperti biasanya di tag ya di @smpk Stagnes, terus @ignasia_putri dan @_Kevin Prayogo biar kok Kevin ini juga semakin famous gitu loh. Followers Kevin nggak famous. Saya kurang aktif, mohon maaf, di Instagram. Jadi saya kurang aktif di dunia sosmed. Jadi mungkin malah lebih aktif adik-adik ya mungkin ya. Jadi saya kurang aktif jujur aja. Iya, nah, jadi nanti gitu. Ya nanti saya harapkan kalau sudah membuat jadwal itu coba kita jadwalnya itu semoga bisa berguna untuk adik-adik sendiri, untuk maksudnya adik-adik taati jadwal itu, dan semoga nanti bisa berguna juga nanti untuk kedepannya latihan memanage waktu screen time tadi, begitu kalau dari saya sih. Kok itu tadi berarti hashtagnya minta tolong deh, boleh dituliskan kan satu hashtagnya dari saya kan kelas inspirasi Stagnes Asik 2021. Nah dari Ko Kevin sendiri boleh menambahkan hashtag yang menarik. Coba tak tulis dulu ya. Oke, selamat pagi kepada Bu Astuti yang baru saja bergabung. Oh ini ada Bu Astuti kok. Selamat pagi Bu, ya apa kabar? Mungkin sama Bu Astuti saya kurang ya. Belum kayaknya dulu nggak terlalu banyak jam belajar saya bersama Bu Astuti. Saya kelasnya kayak nggak dapet kayaknya ya. Kalau saya tahu nih, apa kabar Bu? Aduh Bu, itu mute Bu. Bu mikrofonnya masih di mute Bu. Iya. Loh dulu guru BK-nya Kevin siapa? Oh. Iya siapa ya? Saya dulu tuh maaf ya Bu kalau ada yang lupa. Saya dulu tuh Bufin dulu guru BK saya. Bufin ya. Iya. Saya ingat Bu Astuti, cuma saya lupa kalau saya itu kayaknya kok pernah nggak ya diajar Bu Astuti kayak saya lupa sih, ada beberapa yang lupa. Iya, ketemu maaf ya Bu ya. Kalau ada yang lupa. Guru BK-nya Bufin berarti kan ruangannya sama dengan Bu Astuti di atas itu toh. Oh iya. Tapi mungkin saya dulu kurang nakal sih, jadi jarang main ke sana. Kurang nakal. Jangan ditonton. Iya. Jarang saya Bu kalau naik ke kantor lantai 2 itu toh Bu ya dulu ya. Kevin di Surabaya? Saya sekarang lagi posisi di Surabaya. Biasanya? Ini kemarin di Jakarta Bu kemarin. Oh, kerjaannya di Jakarta. Iya, masih ada project di Jakarta. Sebenarnya sih belum menetap sih Bu ya, di mana aja bisa. Oh. Cuma ini sekarang projectnya lagi di Jakarta.
Oke, sukses terus ya, Vin. Ya, Bu, mau nanya, Bu. Oh iya, ya, Jo. Ini kerjanya ini bisa tulis tangan atau diketik, Bu? Gimana kok ini kok kemarin kok? Kalau saya sih sarannya tulis tangan ya. Anak-anaknya kayaknya kurang latihan nulis sih. Saya berharap anak-anaknya bisa kayak lebih banyak menulis sih. Sebenarnya itu ada yang aduh. Itu ya. Kalau diketik itu kan udah sering ya, tulisannya pasti bagus. Saya pengen lihat tulisan apalagi ini ya, apalagi kalau misalkan digital itu kan mereka sudah lebih ahli gitu loh. Mending ditulis tangan, terus foto dengan sebelahnya itu tulisan tangannya mereka. Selfie boleh. Ya, ketahuan tulisan tangan jelek dong, Bu. Ya, otomatis pasti kan akan berusaha untuk jadi menulis lebih bagus ya. Kan malu kalau jelek ya, gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya anak-anak punya tulisan bagus-bagus. Ya, dokter aja itu memperbaiki diri loh ya supaya tulisannya bagus, nggak seperti sandi rumput yang nggak bisa dibaca. Ya, biasanya gitu. Oke. Nah, ini ada hashtag dari Ko Kevin, I can manage my screen time. Jadi silahkan dicatat. Nanti kalau sudah kalian bisa kerjakan tugasnya, terus kalian bisa upload. Jangan lupa kalian harus berselfie ya. Terus kalian juga ketikkan caption yang menarik. Nah, di follow itu Ko Kevinnya ya, biar tambah followers, tambah banyak, tambah famous. Nanti kalah deh, nanti dokter Danielnya kalah. Wah, dokter Daniel nggak bisa, susah kalahnya ya, kayaknya sudah terlalu famous. Ya, sudah terlalu famous itu ya. Iya. Oke, nggak apa-apa, famous di kalangan anak-anak itu oke lah. Iya, nggak apa. Ini kalau mungkin mau tanya-tanya, mungkin kalau saya mungkin sempat DM boleh ya? Boleh ya, tapi dibukanya 1 bulan kemudian nanti. Enggak, ya semoga saya ada waktu untuk balas lah ya. Oke, nah gitu. Kalian bisa kalau misalkan ada pertanyaan yang bukan seputar screen time aja boleh loh, tentang kesehatan yang umum itu boleh ditanyakan. Ya nanti kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau enggak nanti kayak saya refer ke yang ngerti mungkin ya. Iya. Saya mungkin nggak semua tahu juga, ya. Yang penting sebisanya dijawab gitu, ya gue ya. Iya, sebisanya bisa. Nah, pesan untuk adik-adik kita. Kalau Koko sendiri memberikan pesan apa sih supaya adik-adik ini tetap semangat gitu dalam hal sekolah, dalam hal studi mereka, terus biar mereka itu juga hidup itu punya tujuan, enggak asal ya udahlah inilah dijalanin aja. Kan anak-anak zaman sekarang kesannya seperti itu. Nah, buat Koko untuk menyemangati adik-adiknya ini, nah, gimana? Oh iya. Kalau dari Koko sih sekarang ini waktunya kita eksplorasi ya. Kalau menurut kalian sebenarnya jangan takut untuk lakukan, maksudnya untuk mencoba. Kayak misalnya aku ini sebenarnya berbakat gak sih untuk melakukan apa gitu ya. Kita coba aja, jangan kayak jangan dulu bilang nggak bisa. Karena kan memang saya dulu sebenarnya karena di SMP Santa Cruz kayak selalu didukung gitu loh. Mau nyoba misal kayak olimpiade apa, walaupun saya nggak menang sih, tapi tetap didukung untuk ikut gitu loh. Jadi kayak jangan takut untuk mencoba di usia kalian, karena kalau di usia kalian ini memang kalau gagal lumrah, tapi setidaknya dari mencoba itu kalian bisa tahu, oh saya ini lebih condong kemana. Nanti di sana, nanti setelah itu kalian nanti kedepannya bisa tahu, oh saya ini kayaknya cocoknya untuk ini, saya pengen cita-cita saya jadi ini, seperti itu. Nah, luar biasa. Kuncinya tidak takut untuk mencoba dan jangan pernah takut gagal ya. Berani mencoba itu baik. Kalau misalkan ada iklan berani kotor itu baik, oke lah. Kalian harus berkotor-kotor dulu supaya nanti kalian juga bersih. Bukan konotasi negatif tapi yang hal-hal yang baik ya kok ya. Iya, yang baik. Betul. Nah, saya sebagai moderator hari ini dan koordinator kelas inspirasi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ko Kevin ya, selaku alumni dari SMP Katolik Santa Agnes yang sudah menginspirasi adik-adiknya ini
dengan luar biasa dengan semangatnya. Semoga ada vibe gitu, ada sugesti positif juga yang bisa tersalurkan ke adik-adik kita. Ya, harapan saya seperti itu. Ya. Betul. Nah, ini dari yang ibu guru yang paling sepuh, Bu Astuti, mungkin ada pesan untuk Ko Kevin, Bu. Bu, mikrofonnya masih di. Oh iya. Ngecasnya lupa, jadi mati sebentar ya. Putus tadi. Pin, ambil dokter, kedokteran apa itu, Pin? Saya kan sekarang mau dosi dokter umum. Oh, ke dokter umum. Mau ambil spesialis juga? Iya, mohon doanya ya Bu ya, nanti kalau bisa ngambil. Apa? Saya sekarang pengennya itu ke kesehatan jiwa, psikiater. Oh, kesehatan jiwa. Apa Kevin sudah itu merasa passionnya? Saya mau tanya itu. Iya, saya. Enggak, itu passion sebagai passionnya. Iya, jadi saya kan dulu saya bercerita sedikit dulu SMA itu kayak belum tak mau masuk dokter itu terakhir kelas 3 itu kayak nggak kayak yes pokoknya nyoba aja lah masuk dokter. Jadi belum ada kayak bayangan. Tapi setelah saya jalani itu kayak saya merasa jadi dokter memang ada passion saya. Jadi saya mencintai ilmunya. Terus terakhir setelah lulus dokter itu saya ada 2 bidang yang saya kayak ingin saya dalami, yaitu sebenarnya bedah dan psikiatri ini. Tapi karena kemarin kayaknya bedah ini kayaknya setelah saya coba saya telaah kayaknya kurang deh. Jadi sekarang saya ingin fokusnya ke psikiatri ini atau kesehatan jiwa. Seperti itu, Bu. Oke, jadi senang ya. Dan berarti semua waktu pengorbanan untuk passionnya ini ya otomatis tidak merasa terbebani ya, Kevin? Oh enggak, jadi malah saya bilangnya bukan berkorban ya Bu. Jadi ya memang karena kita ingin menuju ke sana ya itu jalan yang kita tempuh seperti itu. Oke, ya biar anak-anak SMP lebih semakin jelas tentang passion. Oh iya. Iya. Oke, terima kasih. Jangan takut untuk berusaha ya. Ya, oke, kontak-kontak lagi ya dengan SMP Tante Agnes, jangan lupa. Ya Bu, kalau nanti tentu saya akan mampir kalau saya sempat. Nanti kalau mungkin di era kalau sudah sehat semua ya Bu ya. Nanti biar nggak bawa rumah. Iya. Betul. Semoga kita dipertemukan secara langsung bukan secara virtual aja ya Bu ya. Iya. Nanti adik-adik juga nanti bisa segera kembali ke normal ya. Kan kayak gini kurang nyaman juga sebenarnya. Amin. Oke, sukses untuk Kevin selalu ke depannya. Ya, terima kasih Bu doanya. Iya, oke. Kita akan akhiri kelas inspirasi pada pagi hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Bu Putri minta beres Rosa Bulan ya. Rosa Bulan sudah keluar ya. Gilberta lagi deh, Gilberta. Kita berdoa lagi, Gilberta. Mari kita berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami semua sepanjang kegiatan tadi. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Semoga materi yang didapatkan dapat bermanfaat bagi kami ke depannya. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Gilberta, terima kasih Ko Kevin, terima kasih semuanya Bu Astuti dan Bu Vero. Tetap patuhi pesan Ibu, kalau kalian keluar harus mematuhi protokol kesehatan. Tetap jaga kesehatan di rumah aja. Thank you, selamat pagi. Kevin, terima kasih banyak ya. Terima kasih Bu, sama-sama. Oke, Bu Vero. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.